Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Dalam tutorial ini saya akan memperkenalkan MATLAB, bagaimana menginstall, bagaimana mengoperasikan MATLAB ya. Di MATLAB ini singkatan dari Matrix Laboratory. Jadi memang awalnya MATLAB dipakai untuk penghitungan matriks dan vektor. Jadi kalau kita melakukan operasi-operasi matriks dan vektor, MATLAB ini akan sangat praktis. Nah, di dalam MATLAB itu ada basic MATLAB, jadi ada seperti dasar-dasarnya MATLAB yang dipakai di berbagai toolbox. Jadi di MATLAB ada toolbox berdasarkan disiplin ilmu. Jadi ada toolbox statistik, ada toolbox optimization, ada toolbox artificial intelligence, artificial neural network, kemudian ada toolbox signal processing, toolbox financial, ada toolbox global optimization, dan bermacam-macam. Jadi ketika kita menginstal MATLAB, kita bisa memilih toolbox apa saja yang paling berkaitan dengan keilmuan kita. Semakin banyak toolbox, tentu saja akan semakin banyak memerlukan tempat ya. Jadi komputer kita bisa sangat lambat ketika kita menginstal MATLAB-nya itu lengkap. Jadi ketika menginstal MATLAB, sebaiknya dipilih saja toolbox yang berkaitan dengan keilmuan yang kita geluti. Nah, selain itu memang membeli MATLAB itu sangat mahal ya. Jadi MATLAB ini bukan software free, tapi dia komersial. Ya, ada versi akademik, ada versi profesional, ada versi student. Ya, mungkin rekan-rekan bisa memilih untuk membeli yang mana atau menggunakan software punya kampus atau punya perusahaan. Nah, MATLAB ini dasarnya adalah bahasa C ya, sehingga MATLAB ini pada dasarnya lebih enak dipakai daripada kalau kita pakai C. Ya, misalkan kita mengoperasikan matriks, itu kalau pakai MATLAB enak saja, nggak perlu mendefinisikan berapa baris, berapa kolom. Langsung saja ditulis di sini di command window, kita sudah bisa menulis matriks dengan mudah. Ya, misalkan kita ingin menulis matriks 2 baris kali 3 kolom ya. Jadi X sama dengan kurung siku buka 234 titik koma, itu artinya pindah baris ya. Jadi 234 itu untuk baris pertama, terus titik koma pindah baris. Kemudian 567 kurung siku penutup. Nah, jadi kita menulis matriks dengan mudah. Hal ini tentu saja tidak mudah di bahasa C ya. Nah, memang sebagai akibatnya untuk komputasi skala besar, kadang-kadang MATLAB ini ketika kita menggunakan loop-nya banyak, maka akan kalah cepat dibanding kalau kita melakukan looping yang sama menggunakan C. Ya, cuma dari sisi kenyamanan pembacaan data, kemudian mengeksekusi perintah di MATLAB jauh lebih enak. Baik, jadi kalau Anda menginstal MATLAB, Anda akan menemukan, setelah Anda buka ya, Anda menemukan tampilan seperti ini. Jadi ada current folder, itu folder tempat kita bekerja sekarang. Kemudian ada workspace, ini akan menunjukkan variabel apa saja yang ada dalam command window kita, ya, akan ditampilkan di situ. Kemudian ada command window ini yang kita bisa mengeksekusi perintah-perintah yang ingin kita lakukan. Kemudian ada juga editor. Jadi kalau Anda membuka ini ya, new script atau new live script, ini akan membuka Windows Editor ini. Jadi Anda bisa menulis script atau M-file. Nah, disebut M-file karena coding MATLAB itu akan berakhir dengan .m. Maka disebut dengan M-file. Ya, jadi Anda bisa menulis di sini, kemudian nanti bisa kita run di command window.
kita juga bisa menemukan Windows untuk history apa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, perintah-perintahnya bisa kita lihat. Kita bisa menggunakan default tampilannya. Ini layout. Kita pakai default. Nah, defaultnya seperti ini. Jadi Anda lihat ini workspace, kemudian command window ini, kemudian ini editor. Coba kita lihat di sini di layout ini ya, kita bisa menampilkan, nah ini command history. Nah, ini perintah-perintah yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin mengulang, bisa dilihat, bisa di-copy, kemudian dibawa ke sini. Nah, ini Anda bisa tadi ke layout, kemudian klik command history, terus kita klik doc. Ya. Oke, ini bisa kita tutup. Sorry, kita bisa tutup ini command history. Ini command window. Baik, jadi ini tadi contoh pertama menulis matriks. Kita juga bisa menulis vektor ya dengan mudah. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak pakai koma, sorry, nggak pakai koma. Tinggal dipakai space aja, pakai space. Nah, ini kalau kita akhiri dengan titik koma di akhir perintah itu untuk tidak menampilkan. Dieksekusi tapi tidak ditampilkan hasilnya. Nah, nggak ditampilkan. Tapi kalau kita ingin menampilkan, tinggal dipanggil aja Y. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa melakukan operasi, misalkan mencari minimum dari Y, maksimum dari Y, cari jumlah dari Y, sum ya. Mencari rata-rata dari Y. Oke, ya, jadi dengan mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk matriks? Misalkan kita ingin mencari min dari X, rata dari X. Ya, ini adalah min dari X dilihat dari kolomnya. Kalau ingin melihat min untuk baris, ini kita tulis 2, berarti kita tulis 2 ya. Ini berarti min untuk barisnya. 2, 3, 4, 9 dibagi 3. 3, 5, 6, 7, 18 bagi 3, 6. Itu ya, jadi kalau by default dia akan menghitung min dari kolom. Tapi kalau ingin melihat barisnya, min matriks X, 2. Ingin melihat standar deviasi dari X, ya kita melihat standar deviasi dari kolomnya. Kalau ingin standar deviasi baris, std X, 2. Kita lihat. Oke. Nggak jalan ya standar deviasi X. Mestinya jalan standar deviasi. Oh gitu. Terus pakai tanda himpunan kosong. Himpunan kosong baru 2. Berarti kita melihat standar deviasi untuk baris ya. Jadi 2, 3, 4 itu kan rata-ratanya 3, nyimpang ke bawah 1, nyimpang ke atas 1, maka standar deviasinya 1. Begitu juga 5, 6, 7 ya rata-ratanya 6, menyimpang ke bawah 1, menyimpang ke atas 1. Ya. Oke, itu jadi sangat simpel ya kita melakukan operasi-operasi dasar menggunakan MATLAB. Nah, sekarang kalau ingin melakukan misalkan operasi
Nah, kita lihat X. Misalkan X-nya sama dengan transpos dari X. Transpos dari X itu berarti apa? Baris akan menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi begitu ya. Jadi yang awalnya 2 kali 3, sekarang 3 kali 2. Nah, kalau kita ingin melakukan looping ya, looping. Misalkan menghitung jarak antar objek 1 ke 2 ke 3. Jadi ada 3 objek, berarti kalau kita menghitung jarak 1 ke 2, jarak 1 ke 3, kemudian jarak 2 ke 3. Sekarang kita ingin menghitung jarak dari objek 1 ke 2. Nah, itu kan kalau pakai Euclidean kan D 1, 2 sama dengan apa? X 1 untuk kedua. Jadi 1 di depan baris pertama, artinya 25 ini. Baris pertama untuk semua kolom titik. Sorry, koma titik 2 itu menunjukkan untuk semua kolom. Dikurangi X2 untuk semua kolom. Ya, ini mencari selisih kolom pertama dan kolom kedua. Kita bisa lihat. Jadi, 2 dikurangi 3 min 1, 5 kurangi 6 min 1. Nah, kalau Euclidean kan selisih ini dikuadratkan ya. Dikuadratkannya untuk masing-masing. Jadi kita pakai titik pangkat 2. Lihat, dia akan menjadi 1 kuadrat dan 1 kuadrat. Nah, itu. Nah, kalau kita ingin mencari jarak, berarti min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, terus diakar. Jadi dijumlahkan dulu. Sum. Sum ya, sum. Nah, 2. Kemudian di square root. Di jarak Euclidean. Nah, itu ya. Jadi ini adalah jarak antara objek 1 dan 2 menggunakan Euclidean. Perhitungan ini tadi, bertahap ini tadi. Sekarang kalau menghitung jarak objek 1 ke 3, sama ya kita. Menghitung jarak 1 ke 3. Itu. Kalau 2 ke 3, nah, gampang. Tinggal diganti. Ini yang depannya ini bebas ya. D2, 3 ini sesuka kita mau diberi nama apa. Yang baku yang di sebelah kanannya itu, ini perintah kalau menghitung jarak ya menggunakan itu gitu ya. Jadi square root itu adalah fungsi dalam MATLAB untuk menghitung akar. Sum itu untuk menghitung jumlah. Kemudian titik 2 itu mengkuadratkan masing-masing elemen dari vektor. Ya. Nah, jadi ini jarak 2 ke 3. 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 di akar. Nah, tuh. Kalau matriksnya ukurannya banyak, penghitungan secara ini kan tidak praktis. Jadi kita ingin melakukan secara otomatis. Kita definisikan dulu. D sama dengan zeros. Ada berapa jarak tadi? Ada berapa? 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian 2 ke 3. Kalau kita pengen memperlihatkan dalam bentuk matriks jarak, kita bisa tulis zeros karena 3 objek kali 3 objek ya. Jadi gini. Tuh. Kita bisa menghitung menggunakan for loop. For i 1 sampai 3. Loop pertama, loop keduanya for j sama dengan 1 sampai 3. Dij sama dengan itu ya. Kita tulis tadi square root
sum, ya, kemudian x i titik 2 dikurangi x j titik 2 terus dikuadratkan, terus kita tutup, gitu ya. Ini xi xj ini dikurung, satu dua tiga empat. Kita kasih titik koma biar tidak ditampilkan untuk setiap eksekusinya. Nah, n itu untuk menutup for. Ini for ini ditutup dengan n ini, kemudian for ini ditutup dengan n ini. Nah, jadi jalannya gimana? Ketika i-nya 1, j-nya itu jalan dari 1 sampai 3. Jadi untuk xi1 kita bisa melihat atau mengubah j dari 1 sampai 3. Ya, kemudian ketika i-nya naik jadi 2, j-nya jalan dari 1 sampai 3. Ketika i-nya 3, j-nya jalan dari 1 sampai 3. Dengan demikian, semua elemen D ini akan diisi. Ya, kita bisa lihat hasilnya D. Nah, itu. Jadi, ini simetris ya. Jadi, atas dan bawah ini sama. Itu Anda bisa lihat dulu. Oke, jadi itu cara membuat loop dalam MATLAB ya, menggunakan form N, itu ya. Saya kira mudah dipahami ya. Jadi ini jarak 1 ke 2, 1 ke 3, ini 2 ke 1, ini 3 ke 1, ya, ini 3 ke 2, ini 2 ke 3. Ya kebetulan karena angkanya hanya selisih 1, maka jaraknya mirip ini. Baik. Itu kemudian kita bisa misalkan membangkitkan bilangan random ya, random. Itu run ini membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 1. Misalkan run, nah, dia akan menampilkan satu nilai saja. Kalau kita ingin menampilkan misalkan 2 baris 1 kolom, nah begini. Kalau 3 kolom begini. Nah, itu ya. Nah, kita bisa juga menampilkan bilangan random normal, mengenerate random normal. Ya, random normal artinya bilangan yang berdistribusi random normal dengan min-nya 0, standar deviasinya 1. Dua kali 2. Tapi kalau gini, ya, ini random normal. Bisa juga kita membangkitkan bilangan random dalam bentuk integer menggunakan misalkan random permutation ya, random misalkan 5. Kita akan membangkitkan bilangan random 1 sampai 5 dengan urutan yang random. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita membahas pembangkitan rute gitu ya dalam persoalan traveling salesman problem atau dalam persoalan penjadwalan, ya kita bisa menggunakan random ini. Ya.
Misalkan runtime X sama dengan itu. Nah, misalkan kita ini adalah rute gitu ya, ingin kembali ke 5 gitu, kita bisa X sama dengan X, akhirnya dikasih X yang pertama. Elemen X yang pertama ini 5 ini. Jadi kalau gitu berarti X ini ditambah dengan 5. Nah, jadi kalau ini misalkan rute, dia akan kembali ke kotak awal lagi. Gitu ya. Jadi sangat praktis. Kalau kita ingin membangkitkan bilangan random 1 sampai 10, ya kita bisa pakai run. Ini tadi kan run 2,4 gitu ya. Kalikan dengan 10. Jadi aslinya ini kan random ini kan 0 sampai 1 bilangannya. Kalau pengen 1 sampai 10 tinggal kalikan 10. Ya, jadi bilangannya ini. Sorry, 0 sampai 10 bukan 1 sampai 10, 0 sampai 10. Jadi 0 sampai 1 dikalikan 10 berarti 0 sampai 10. Gitu ya. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui dimensi dari suatu vektor, dim dari X. Sorry, saya terbalik dengan R. Jadi size dari X. Nah ini, 1 baris 6 kolom. Ya. Atau kalau kita menggunakan length, itu panjang dari vektor, dia akan mencari mana yang lebih panjang, baris atau kolomnya. Ya, length-nya 6. Ya. Tuh. Jadi kalau Anda ingin membuat coding, kita pakai klik ini. Ya, kita bisa menggunakan function luas dengan hitung X gitu ya. Atau hitung PL gitu. Nah, luas sama dengan P kali L. Dan kita simpan sebagai hitung. Ya, saya simpan di direktori D MATLAB. Jadi Anda bisa meng-create direktori sendiri tempat Anda bekerja. Nah, kita bisa lihat bahwa hitung itu tadi akan ada di sini. Nah, ini ada hitung ya. Hitung ya, isinya ini. Jadi MATLAB ini sudah punya fungsi-fungsi yang bisa kita panggil, tinggal menjalankan. Ada juga yang kita bisa menulis sendiri, fungsi atau program yang kita bikin sendiri. Nah, jadi sekarang kalau kita panggil itu, kita panggil hitung, misalkan 54, akan keluar 20. Ya. Jadi ini bisa kita kasih komen menggunakan tanda persentase. Jadi setelah itu yang tertulis di situ tidak dieksekusi, dia hanya komentar saja. Menghitung luas persegi. Dan kita simpan. Itu ya. Kita ulangi. Ya, jadi untuk mengulang perintah kita bisa pakai panah ke atas. Ya, tidak perlu nulis lagi. Oke, itu kalau kita pengen ini inputnya satu saja, misalkan X. Kemudian luasnya apa? Misalkan X1, X kurung 1, dikalikan X kurung 2. Itu ya. Itu bisa juga di sini hitung 5, sorry. Jadi kita tulis vektor di sini 5, 4 pakai kurung siku,
pembuka dan penutup. Di 5 ini adalah X1, 4 ini X2. Nah, 20. Ya. Jadi MATLAB bisa menggunakan notasi vektor atau notasi skalar. Yang pertama tadi adalah skalar, kita definisikan satu-satu, kalau ini pakai notasi vektor. Kalau kita ingin menambah, misalkan keliling ya, keliling kel sama dengan 2 kali X1 tambah X2. Itu. Nah, di sini harus dikeluarkan luas, kasih tanda kurung siku, buka dan tutup ya, luas, kel. Nah, jadi ini outputnya 2, inputnya X saja. Kita kasih tanda titik koma. Nah, sekarang kita bisa hitung di sini luas sama K, keliling gitu ya. Kita tidak harus sama mendefinisikan luarnya yang di sini. Jadi yang penting di sini ada 2 variabel, di sini ada 2 variabel. Namanya bisa dirubah. Ya, di sini luas keliling, di sini LK. Ya, perlu Anda perhatikan bahwa output ini harus didefinisikan di dalam isi fungsinya. Ya, jadi luasnya rumusnya apa, kelilingnya rumusnya seperti apa. Jangan sampai di dalam sini nggak ada tapi Anda masukkan sebagai output. Ya. Oke, ini kita coba, dia akan mengeluarkan 2 output. Nah, jadi luasnya 20, kelilingnya 18. Jadi 2 kali 5 tambah 4. 2 kali 9, 18. Ya, praktis ya. Oke. Saya kira untuk tahap pertama kita belajar MATLAB cukup ya, nanti kita lanjutkan. Saya tunggu komentar Anda, subscribe dan juga mungkin like, atau pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom chat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan mudah.